Aduh. Nah, ini kan apa namanya? Tadi kan udah lo jelasin kan, Kapten JD, Heeh. John Parapat, terus John Doe itu sebagai apa gitu. Nah, sekarang gue juga pengen tahu John, apa namanya? Awal mulanya akhirnya hip hop Indo itu muncul John. Karena kan eh apa ya? Mungkin ada orang yang sekilas itu melihat bahwa komunitas itu perlu dan ada yang melihat juga komunitas itu juga nggak perlu gitu. Tapi dengan ada hip hop Indo, gue rasa sebenarnya ini suatu apa ya, suatu apa ya, perkumpulan badan atau yang sebenarnya ini cukup perlu gitu di dunia hip hop gitu tuh. Lo nilainya Nah, gimana Jan? Dan lo membuat itu gitu kan waktu itu kan? nah itu ini ceritanya bakalan apa ya? Pasti bakalan ada sisi cerita yang lain dari versi gue gitu. Tapi Hmm. awalnya hip hop Indo itu kan untuk gue ngomongin website ya. Gue bikin Hmm. website media bersama Ferry. Kita nyebutnya hiphopindo. Waktu itu pertama kali .net hiphopindo.com. ya? Oh Pertama .net kali atau .com? hiphopindo.com. Iya. Oh .com. Itu tahun 99. Nah, kenapa kita bikin itu? Basically karena yang tadi gue ceritain, gue sama Ferry sebenarnya nggak kepengen jadi artis sebenarnya. Hmm. Kita tuh lebih kayak apa ya? Kita tuh suka hip hop, kita suka rap, tapi bukan jadi artisnya yang kita sukain sebenarnya. Kita suka hip hopnya, kita suka rapnya doang gitu. Nah kebetulan gue waktu itu suka nulis, sedangkan Ferry juga basicnya adalah apa? dia dulu kuliah IT kalau nggak salah, web di ya kuliah IT lah gitu, dan dia suka Hmm. ngedesain web gitu. Ya udah dia ngajakin gue waktu itu, yuk bikin ini yuk, web design kayak gituan. Ya udah kita bikin online, dan akhirnya jadilah itu online magazine gitu. Karena Ya. kita waktu itu apa ya, internet nggak kayak sekarang ya. Hmm. Waktu itu internet tuh masih ya cupu banget lah, beda banget sama sekarang gitu. Sekarang informasi di mana aja lu bisa dapetin gitu kan. Kalau dulu lu mendapatkan informasi mengenai hip hop itu agak susah. Jadi Terutama hip hop Indonesia terutama ya. ya terutama hip hop Indonesia, dan Hmm. jadi itu ya tujuannya kita pengen kayak gua ngasih informasi hip hop dari luar ke Indonesia lewat website ini, dan sebaliknya juga bisa memperkenalkan hip hop di Indonesia keluar. Harapannya kayak gitulah kurang lebih. Hmm. Jadi kerjaan gua sama Ferry itu dulu tuh ada majalah namanya The Source. Majalah itu tuh jarang masuk Indonesia. Kalaupun ada palingan Jakarta ya, gue bilang masuk Jakarta tuh palingan hanya beberapa toko buku yang jual gitu. Nah kerjaan gua sama Ferry adalah beli yang udah edisi bekasnya, biasanya lebih murah kalau nggak salah. Hmm. Itu ada di beberapa outlet majalah yang jual majalah yang udah telat. Nah itu kita sadur artikelnya, naikin di hiphopindo.com kayak gituan. Terus ya, jadi orang jadi tahu, oh itu ada Mobb Deep, oh itu ada Lost Boys, oh itu ada Wu-Tang Clan atau whatever kayak gituan. Nah habis itu kan karena emang teman-teman kita juga banyak yang rapper ya, kita juga bisa ngasih tahu, oh ini ada grup rap ini loh, ada grup rap itu loh, dari Semarang ada Brotherhood, dari Surabaya ada The Saga kayak gitu-gituan. um, Basically waktu itu kita sih udah cukup puas gitu, maksudnya gua sama Ferry udah puas bisa tetap berkiprah di hip hop tanpa harus bermusik gitu, Hmm. dengan hanya menjalankan sebagai media online hip hop lah kurang lebih kayak gituan. Yang waktu itu sebenarnya lebih disukain sama orang adalah forumnya. Jadi itu lagi Iya. zaman forum di tahun 90-an akhir itu ya, Kaskus lagi naik ya kan, itu kan Betul. 90-an akhir. Nah, kita juga punya forum Hip Hop Indo. Nah, itu sebenarnya yang rame. Artikel-artikelnya sih orang nggak begitu ini kali ya, nggak, ya baca sekilas sudah selesai gitu. Tapi forumnya tuh hidup terus tuh, itu kayak jadi tempat nongkrongnya anak hip hop lah bisa dibilang kayak gituan. Nah, karena orang yang banyak yang nongkrong di situ, orang bilang ini komunitas hip hop nih gitu, komunitas hip Ya. hop.
yang berkumpul secara online. Gua tuh bukan termasuk orang yang setuju sama komunitas, jujur aja. Bukannya gue nggak setuju sama komunitas sih, tapi gue itu nggak terlalu berkomunitas orangnya sebenarnya gitu. Gue pribadi itu juga nggak ada keinginan untuk create komunitas juga. Dari dulu gue agak-agak sedikit apa ya, bukan anti sosial atau anti apa ya. Gue males lah organisasian kayak gituan gitu loh. Kayaknya nggak penting gitu lah ya. Pokoknya kalau komunitas tuh kayaknya lo menomorsatukan komunitas tuh kayak nggak penting aja gitu. Gue mikirnya gini gitu. Kalau misalnya lu jadi komunitas, pasti harus ada jadi pengurusnya dong. Iya, benar-benar. Iya kan? Harus ada pengurusnya, harus ada ketuanya, harus ada, ya syukur-syukur kalau ada semacam aturannya kayak gitu-gituan lah gitu. Ada ART segala macam gitu ya. Iya gitu kan. Nah gue bukan orang yang suka aturan gitu loh. Jadi gue nggak suka dikekang harus ngikutin rules-nya komunitas dan macam-macam gitu. Gue nggak demen. Nah, walaupun ya namanya forum pasti ada rules gitu kan. Namanya forum betul. pasti harus ada aturannya kan. Nah, gue tuh hanya sebatas sebagai admin dari forum Hip Hop Indo. Itu doang ininya gue. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Ya orang-orang jadinya nganggapnya gue sebagai salah satu inilah ya dedengkot komunitas Hip Hop Indo gitu. Iya. Ya. Karena seakan-akan hip hop Indo itu bisa jadi kayak ngegiring masa hip hop juga John pada waktu itu. Mungkin, gue nggak tahu juga. Gue sih inget ada beberapa nama yang bisa dibilang di forum itu cukup punya pengaruh besar gitu. Misalkan Ucok Homicide, dia punya pengaruh besar untuk membentuk opini tertentu atau mungkin ngasih informasi tertentu terhadap musik hip hop gitu. Di forum dia lumayan kuat tuh pengaruhnya. Si Igor Saikoji juga kurang lebih kayak gituan. Iya, Terus ada Igor juga. Sakala itu juga dia termasuk yang apa ya? Ya bisa dibilang inilah punya, kalau misalnya di forum dia lagi komen pasti orang pada nungguin deh, pokoknya dia komen apa dan itu dibaca langsung gitu. Nah, kalau gua hanya ngejagain mereka ada ngikut koridornya itu doang. Gua nggak lo kayak wasit ya waktu itu di situ ya. Iya, kayak wasit doang gitu loh. Ya, tapi ya itulah mungkin ada beberapa teman-teman yang nganggep bahwa mereka ini dedengkotnya Hip Hop Indo gitu, petinggi-petingginya gitu. Padahal gue nggak pernah nganggap diri gue seperti itu juga gitu. Dan kalau pas akhirnya mereka bilang ya, ini komunitas Hip Hop Indo gitu, mereka memperkenalkan diri, mereka yang memperkenalkan diri mereka ya sebagai bagian dari komunitas Hip Hop Indo. Ya gue mau bilang apa gitu loh. Gue nggak bisa ngelarang mereka kan untuk bilang, lu nggak boleh klaim-klaim diri lu komunitas Hip Hop Indo. Hip Hop Indo itu website-nya kita gitu. Nggak bisa gue gituin gitu. Ya terserah sih. Sampai akhirnya, ya ini yang gue bilang tadi, pasti bakalan ada yang punya versi cerita yang berbeda. Kenapa gue bilang gitu? Karena pas waktu hiphopindo.com itu terbentuk, teman-teman di Jakarta baru aja mencanangkan juga mereka mau bikin forum hip hop dalam artian forum komunitas hip hop tapi offline ya. Teman-teman dari ada waktu itu namanya JRS, Jakarta Rap Service, terus Rontak, terus teman-teman dari alumni Tesla Rap, terus ya ada beberapa komunitas, ya bisa dibilang small communities lain lah yang mereka tuh pengen bikin forum hip hop ini gitu, tapi nggak kejadian tuh ininya. Apa sih mereka nyebutnya forum Jakarta Hip Hop Jakarta Bersatu atau apa gitu. Nah, itu tuh nggak kejadian sampai banyak yang ngirain bahwa yang mereka bikin itu cikal bakalnya hip hop Indo ini gitu. Padahal enggak. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya gitu.
Walaupun mereka nongkrong juga di Hipopindo ya, teman-teman itu gitu. Jadi mereka Iya, teman-teman yang nongkrong di forumnya Hipopindo, mereka mau bikin komunitas. Komunitasnya nggak berjalan, tapi orang udah terlanjur nganggap bahwa komunitas itu ada. Itulah komunitas Hipopindo itu gitu. Ya. Iya, Gue iya. sih nggak pernah ngerasa membentuk komunitas kalau buat gue gitu. Ya, lo benar-benar kayak wasit juga sih waktu itu. Jadi seakan-akan nih kalau lagi ada kerusuhan di situ, kalau nama lo udah muncul tuh, Jondo muncul langsung kayak bubar, bubar, bubar gitu. Nggak tahu lah, mungkin ini kali ya apa ya supaya nggak di ban kali. Ya gitu sih. Nah terus mulai apa dengan event dulu Ground Zero ya John namanya. Ya kita Nah itu bikin duluan hiphopindo.com-nya atau eventnya John? bareng. Itu jadi bareng ya? setelah ya jadi sebenarnya 99 itu hiphopindo.com. Itu waktu itu kita nggak punya duit, makanya kita pakai waktu itu ada namanya layanan servisnya tuh namezero.com yang lu bisa parking nama website lu gitu for free gitu kan. Nah begitu lewat 1 tahun masuk tahun 2000 mereka nagih berapa dolar gitu kan. Oh enggak, kita nggak ada duit. Nggak ada duit, udah kita ganti nama. Kita nggak pakai servis layanan mereka lagi, kita bikin jadi hiphopindo.net. Nah, itu makanya, makanya dari situ kita mulai dikenal sebagai hiphopindo.net. Nah, teman-teman di Hai ngeh sama itu ngajakin bikin ini yuk, bikin event off air bareng. Kita bilang kita nggak punya pengalaman, tapi kita punya konsep gitu doang kan. Ya udah mereka support abis, benar-benar disupport sama Hai. Kejadian deh tuh bikin 5 seri hip hop Ground Zero. Itu tahun 2001 apa ya? Kalau nggak salah 2000 apa 2001 deh gitu. Itu sampai 5 seri ya John ya? Gue lupa gue. 5 seri yang bareng sama Hai itu yang maksudnya yang berurutan. Setelah itu ada 2 lagi yang emang kita bikinnya tuh tidak eksklusif sama Hai. Jadi ada 7 kali Ground Zero sebenarnya. Wih, iya. Tapi seru sih, maksudnya zaman itu masih jarang sekali namanya acara hip hop yang benar-benar ngeliput nyatuin ada rap, ada big boy, ada DJ, ada graffiti-nya. Itu baru di Ground Zero itu sih kayaknya yang emang semuanya pada turun bareng, dan artisnya juga pengisi acaranya itu tuh kita nganggapnya sama aja. Lu mau underground, lu mau udah artis terkenal ya lu sama aja treatmentnya, nggak dibedain. Iya. Gitu. Dan itu penting banget sih maksudnya, dan itu mungkin yang akhirnya disebut hip hop Indo seakan-akan jadi kayak yang punya komunitas nih gitu kan, dengan adanya event, dengan adanya website, dan dengan adanya nama hip hop Indo itu sih John kayaknya. Jadi seakan-akan udah mewakili gitu loh. Iya, hanya yang banyak orang nggak tahu adalah ya ini lagi, makanya gue bilang gue bukan suka sebel ya. Banyak orang nggak tahu cerita di balik hip hop Indonya adalah selama ini apakah Anda semua pernah membayar iuran? Tentu tidak. Jadi semua biaya-biaya dapat dari mana? Nah itu, gue patungan sama Ferry gitu. Dan ngomongin soal website ini sendiri, si Hipopindo ini sendiri, waktu itu kita bahkan akhirnya ngajak bareng Andrew kalau misalnya lo tahu si Drustilo Solaidi, dia juga bagian dari awal yang pertamanya dari ini hiphopindo.net. Itu setelah kita pindah dari hiphopindo.com ya. Jadi hiphopindo.com itu gue sama Ferry doang. Pas kita mulai bangun hiphopindo.net-nya, yang which is itu berdiri sendiri tanpa ada layanan namezero itu. Nah itu kita ngajak bareng si Andrew juga, sama Bagindo juga dulu pas di awal-awal itu. Tapi yang berjalan tuh
ya lebih banyak jalan tuh si Andrew sih. Andrew. Iya, gitu. Gitu ceritanya. Ya, Kebetulan sama terus Andrew kalau nggak salah, sorry. Kebetulan sama Andrew, gue waktu itu bikin ini sih, join, ya semacam patungan bikin label. Gue, Ferry, sama Andrew, Risky Records namanya. Nah, jadi walaupun terpisah, sebenarnya nggak ada urusannya namanya apa, Hip Hop John? Indo. Risky Records. Namanya bagus banget. Keren ya? Sangat cukup islami sih John namanya. Yoi, berharap mendapatkan rezeki gitu kan. Hanya sebenarnya Iya. ternyata Dapat apa, rizik? enggak, ternyata malah risky, bro. Beresiko besar. Bukannya dapat rezeki tapi malah jadi beresiko. Ya, gitu deh. Iya. Oh gitu ya. Jadi sempat akhirnya lu bikin ini ya, sempat bikin label segala macam ya. Ya, sempat Sama bikin, Andrew sama Ferry ya. betul. Itu kita bikinnya di Menteng, di kebetulan rumah opanya si Andrew, di Jalan Blitar. Itu kita jadiin studio. Lumayan juga sih sebenarnya, apa ya? Albumnya Oka dulu tuh sempat rekaman di situ juga, Oka yang pas awal-awal. Itu soalnya studionya deket banget sama rumahnya si Oka. Terus kita ngerilis albumnya Dois yang Perspektif pertama kali itu Risky Records. Nah itu Oh di situ juga ya. ya situ juga. Terus kita bikin album kompilasi Provokator, itu juga di situ juga, sama yang perdananya albumnya si Andrew sendiri, Drew Stilo itu. Gitu. Iya ya. Dan apa namanya, sampai sekarang Hip Hop Indo itu masih jalan nggak, John? Nah, sayangnya seiring waktu kita udah semakin sibuk juga masing-masing. Gue juga nggak tahu ya. Gue pengen banget, sebenarnya tadinya tuh 2 tahun lalu gue pengen banget untuk ngejalanin si Hip Hop Indo-nya ini lagi gitu. Ngebenahin lagi. Bahkan kita udah sampai ngobrol lagi sama Ferry, udah bikin, nyoba ngitung-ngitung anggarannya berapa lagi. Karena kan waktu itu sempat mandek karena kita juga, kita ngeluarin duit terus di situ gitu loh. Sedangkan Iya. itu hampir nggak ada pemasukan yang signifikan gitu kan. Udah dia nyita waktu, nyita biaya juga. Akhirnya kita stop aja dulu gitu. Ya, tapi nggak tahu deh, mungkin nanti pengen gua benahin lagi sih sebenarnya. Karena kan online magazine gitu kan kayaknya sekarang lagi, atau ya yang berbau online lah, baik itu informasi, news, apalagi ini tentang musik segala macam, ini kan lagi ngangkat juga kan, apalagi budaya hip hop itu sendiri, John. Iya Kayak sih. sneakers, graffiti, bahkan ya sampai baju-baju streetwear gitu kan sebenarnya ada sangkut pautnya juga kan, dan ini lagi gila-gila nih gitu. Iya sih, maksud gue juga bukan sebenarnya bukan karena itunya juga sih, maksudnya gue juga ngakuin emang yang kayak lo bilang bener banget sih, lagi saat ini marketnya ada gitu. Iya, Di betul. zaman gue waktu itu marketnya hampir nggak ada. Ibaratnya sempat ya, slow ya John, sempat kayak turun iya, gitu sempat ya. kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya asal lu konsisten dan lu keluarin produk, pasti ada aja yang beli gitu. Ada yang bisa nampung gitu kan. Ya. Iya. Tapi gua tuh lebih kayak ini sih, pengen gue jalanin lagi karena emang ini bayinya kita gitu loh. Jadi anggaplah hiphopindo.net, kita hitung dari hiphopindo.net lah ya. Udah 20 tahun lalu gitu sebenarnya. Nah, itu sayang betul, aja John. sih buat gua gitu, kayak kalau mau dimatiin ya udah kita matiin bareng-bareng aja gitu. Iya. Mau dimatiin gitu. Tapi kan sayang banget gitu. Ya, hanya gua nggak tahu lah ya. Sekarang gua ngelihat banyak teman-teman yang bikin all day, all good
apalagi Iya. apa ya, movement sendiri Flaps juga kan, ya, Yako gitu kan. pada pada jalan semua gitu, dan gue juga nggak mau jadi berpikir apa ya, bukannya gue nggak mau ketinggalan sama mereka, gue bahkan jadi semakin kayak mikir, ntar kalau gue nongol Hipopindo mulai bikin lagi, orang bilangnya apa ya gitu loh, apa masih ada yang mau baca nggak sih, atau masih ada yang mau nongkrong di situ nggak sih, atau masih ada yang mau percaya sama kita nggak sih, kayak gituan. Itu sih agak sedikit keraguan lah mungkin. Iya, But iya. I don't know, we'll see lah. Mudah-mudahan sih bisa dijalanin lagi. Penting tuh John, apalagi forumnya itu. Gue rasa sampai kapanpun iya benar. Gue rasa sampai kapanpun forum yang ada di hiphopindo.net atau .com itu gue rasa nggak akan pernah mati tuh kayaknya tuh. Sampai sekarang ya gue rasa ya, kalau memang lo itu kayaknya jadi kayak ini sih. Misalkan apa ya? Jadi kayak brand utama apa ya? Bukan brand ya, produk utama lo lah gitu. Forum itu. Tapi gue nggak tahu deh. Emang Gokil tuh. kayaknya udah nggak musim. Maksudnya forum itu udah nggak apa ya? Udah nggak zaman kali ya. Maksud gue kayak Kaskus aja gitu kan, forumnya juga udah mulai ditinggalin gitu kan. Bukan udah mulai ditinggalin, emang udah ditinggalin sih. Orang lebih suka bercengkramanya lewat sosial media gitu. Nah Iya, mungkin betul. emang gue sama Ferry emang berpikir ke arah sana, jadi kayak mau ini si Hipopindo mungkin kita arahin lebih ke sosial media, inilah movementnya tuh lebih banyak di sosial media. Hanya kan ya lu tahu gue tuh bukan millennials gitu yang Iya, iya. benar-benar hidup di dalam sosial media, jadi agak susah juga gitu loh untuk gue mencoba menjadi social media person gitu. Bahkan sampai sekarang aja gue kalau misalnya kayak gue punya Instagram iya, gue punya Facebook iya, gue punya Twitter iya, tapi itu 3 hal yang bisa gue cuekin sama sekali gitu. Sedangkan ya millennials mereka kan social media itu benar-benar attach banget gitu sama mereka. Ya gue Iya. masih harus nyari ini sih, mungkin harus nyari partner milenial sih kalau gue rasa. Mhm. Tapi biasanya orang yang menyebut millennials bukan millennials, John. Dan lu menyebut bukan millennials, berarti lu millennials nih kayaknya nih. Wow. dari Hip Hop Indo kan berarti akhirnya ke komunitasnya nih John, ke scene-nya gitu. Nah, gue lihat kan tadi yang tadi barusan gue ngobrol sama lo juga kan, scene hip hop ini adalah scene yang lagi seru-serunya juga John. Yang lo lihat nih gitu sebagai uncle-nya hip hop Indo gitu. Nanti scene-nya hip hop di Indonesia ini sekarang kayak gimana John? Menurut gue sih lebih semarak menurut gue, lebih seru malah Seru ya? yang sekarang daripada di ya walaupun teman-teman gue bakalan yang sepantaran gue bakalan ini sih protes kali, menurut gue lebih seru pas sekarang sebenarnya, karena gini, mereka punya outlet yang bermacam-macam sih, mereka bisa berkreasi lewat banyak hal, lewat banyak produk, lewat bermacam media gitu. Dan itu tuh yang nggak pernah gue miliki di era gue dulu. Ibaratnya, lu kalau di zaman gue, lu pengen punya album, ya lu harus sign sama label. Udah, nggak ada lagi gitu. Atau it's either lu punya bokap benar-benar tajir, atau enggak ya ada cukong yang mau biayain lu. Hanya itu doang gitu loh, yang bisa bikin lu punya album. Sekarang enggak gitu loh. Bahkan lu nggak kenal siapa-siapa, lu bisa ngeluarin album. Benar enggak? Iya, benar-benar. Dan bahkan mungkin lu nggak perlu bantuan orang lain gitu loh untuk bisa menghasilkan album itu atau single itu. Ya kalau misalnya lu punya keinginan kuat untuk belajar bikin musiknya, belajar bikin beatnya, lu bisa belajarin di internet, bisa belajar dari YouTube gitu. Gimana cara menyalurkannya juga lu bisa belajar. Asli semuanya tuh ada gitu loh, dan outletnya tuh ada. Jadi kalau misalnya gua ngelihat dari Aceh sampai Papua,
banyak banget rapper sekarang yang muncul dan punya produk masing-masing. Ya gue nggak heran juga gitu Punya dan gue karakter seneng. masing-masing ya. Iya, Genuine gitu ya. gue seneng. Hanya yang mungkin agak gue apa ya, gue kurang, ini pendapat pribadi. Kalau menurut gue yang sekarang itu terlalu cepat puas gitu kayaknya. Jadi begitu lo udah ngerilis lagu di digital gitu, atau lu punya video klipnya di YouTube, lu kayak udah bisa klaim diri lu sebagai rapper. That's it. Jadi kalau ditanya, lu ngapain? Oh gue nge-rap. Oh gue rapper gitu. And then padahal lu hanya punya modal satu video klip di YouTube gitu, atau modal satu lagu di Spotify gitu. Manggungnya kapan? Iya. Maksud gue kayak bukannya gue bilang mereka cupu gitu, enggak. Secara skill mereka malah sangat-sangat skillful menurut gue. Bahkan mereka punya knowledge yang lumayan mengenai musiknya itu sangat dalam. Tapi secara apa ya dibilangnya, culture-nya itu mungkin yang nggak dalam gitu sih. Secara culture-nya nggak dalam. Karena kalau di teman-teman gua yang sepantaran sama gua, kita tuh ngejalanin benar-benar ya, lu jalan ke lu mulai campaign atau lu mulai mempromosikan di jalanan, kita melakukan itu gitu. Lu bagi-bagi flyers di jalanan, kita emang melakukan itu. Igor dulu jualan CD benar-benar hand to hand gitu. Gua pun jualan CD-nya si Andrew Drustilo, jualan provokator itu hand to hand. Gue yang nganterin sendiri gitu, sampai orang yang beli juga bingung. Bang, lu kan yang shoot martabak. Iya. Gak masalah buat gue gitu. It's part of the hustle sebenarnya gitu. Tapi kalau yang sekarang kayaknya mungkin karena mudah ya. Karena lu tinggal bikin musik, lu rekam, lu naikin di TuneCore atau di layanan digital stores yang lain, streaming yang lain juga bisa. Udah jadi single, udah jadi album. Video klip lu bikin lu syuting, lu edit, lu naikin di YouTube, udah jadi video klip, udah jadi lirik video dan everything. Selesai. Mereka kayak ngerasa PR mereka selesai di situ gitu. Padahal buat gue, ya lu promosiin dong, lu kirim dong ke radio, lu kirim dong ke media, lu kirim ke teman-teman yang mungkin akan bisa ngebantu lu untuk dapetin job manggung atau promotional showcase kayak gituan, atau ke IO. Itu nggak mereka lakukan gitu. Sampai sekarang nih, gue sering banget, gue kan sekarang kerja di radio ya. Radionya kebetulan hip hop R&B juga. Masih ada teman-teman dari scene hip hop gitu misalnya, Bang, dengerin lagu gue ya. Ya, mereka ngirim DM gue gitu kan, atau WhatsApp-in gue. Terus gue bilang, oh ini lagunya asik nih, kirim dong ke radio gue. Oh siap bang. Dikirimnya apa coba? Link YouTube doang. Gue bilang, lah mau gue apain nih link YouTube gitu. Lu kirim materinya ke gue gitu. Lu kirim press release-nya ke gue, lu kirim fotonya, biodatanya, kayak gitu. Lu kirim ke gue kayak gitu. Oke siap, ntar gue kerjain. Sampai sekarang kagak dikirim. Maksud gue, apa ya? Gue dulu masing-masing radio gue datengin, gue kenalan, gue cari tahu siapa music directornya, gue bilang gue punya single, gue pengen dia dengerin, atau dia kalau bisa dia puterin di radio dia. Ya itu caranya kita hustle zaman itu gitu loh. Tapi sekarang kan udah nggak perlu dengan cara lu harus datengin radionya langsung gitu loh. Lu udah bisa kontak lewat social media, lu bisa email. Sebenarnya lebih gampang, tapi kayak nggak ada yang mau ngelakuin gitu. Gue nggak ngerti kenapa sih. Back again, gue masih tetap percaya bahwa itu tuh balik lagi ke diri lu sih. Kalau misalnya lu emang pengen lu punya mimpi pengen jadi artis rap, atau lu emang pengen make it
skena ini atau di industri musik ini gitu. Tentu lu harus kerja keras buat itu gitu loh. Nggak bisa yang kayak apa ya? Nggak bisa yang kayak ngarepin ya semoga beruntung, semoga laki dapet tiba-tiba ada yang mau ngorbitin gua. Nggak bisa kayak gitu lagi gitu loh. Dan apa? Itu tadi gue bilang banyak yang talented sih. Iya, Menurut gue betul. rapper sekarang tuh banyak banget yang talented. Dan gue aja kalau misalnya mereka muncul di era gue sih kelar sih gue gitu loh. Ya secara adu skill ya kalau ngomongin kayak gituan. Mereka memproduksi musiknya juga luar biasa loh sekarang ya, Jon. Iya, mereka bisa produce musik benar-benar apa ya? Uh, udah kayak one man army lah kalau menurut gue ya. Mereka bisa produce musik sendiri, mereka bisa take, dan itu udah proper juga gitu kan. Nggak ada yang kurang dari situ. Tapi menurut gue yang kurang tuh hanya satu sih tadi, jiwa hustle-nya dia gitu. I mean, lu mau so-talented apa, mau punya skill seperti apa, kalau misalnya you don't put in the hard work, ya lu bisa kalah gitu loh. Yang kayak orang bilang kan apa peribahasanya itu hard work will beat talent, something like that gitu. Pokoknya lu nggak bisa hanya hanya ngandelin talent gitu loh. Iya, Lu iya, tuh iya. harus kerja keras, lu emang harus hustle karena ya itu doang yang bisa bikin lu ini naik kelas gitu loh. Iya dong. Dan salah satunya juga scene ini juga harus tetap dibangun ya. Maksudnya dibangun dalam arti kata kalau lo hanya action dengan individual akhirnya kan akhirnya lo cuma sendirian gitu seakan-akan. Coba kalau seandainya lo membangun scene ini kan akhirnya kita sama-sama hidup itu kayak ya kayak dulu-dulu lah John. Dulu-dulu itu kan scene-nya hidup itu kan karena bukan hanya karena satu orang jondo, terus satu sweet martabak atau iwaki, tapi kan memang benar-benar sama-sama yang akhirnya itu jadi apa ya? Jadi sama-sama membangun scene ini juga kan, bukan dengan kesendirian masing-masing itu. Ya benar sih, benar. Ini apa ya? Benar dan nggak benar sih. Jadi dalam artian gini, hip hop itu emang dibandingkan skena yang lain, hip hop itu jauh lebih kompetitif. Emang kulturnya seperti itu. Emang kita berkompetisi gitu. Hanya sayangnya ini sering diartikan terlampau cetek gitu sama teman-teman juga gitu, apalagi yang sekarang gitu, mereka nganggap bahwa oh itu kompetitor gue jadi gue nggak perlu support dia gitu. Nah kita dulu di zaman gue dulu tuh lumayan saling support walaupun kita sama-sama tahu dia kompetisi gue gitu loh. Kayak tadi gue cerita di awal ada Boys Got No Brain, Black Skin, Black Kumuh sama Sweet Martabak yang sebenarnya ditawarin album sama Musika. Kita tuh berkompetisi gitu karena yang bakalan dipilih untuk jadi desain itu hanya salah satu doang gitu. Kita sebenarnya berkompetisi, tapi nggak berarti kita nggak saling support gitu. Kita masih tetap saling support, masih tetap berteman, masih tetap yang kayak ngasih masukan, lu baiknya begini, lu baiknya begitu gitu. Mungkin emang ada rasa kebersamaan itu sih yang kita ngerasa bahwa kalau misalnya anggaplah misalnya Boys Got No Brain yang terpilih sama labelnya saat itu kalau nggak salah BMG ya waktu itu yang akan ngangkat mereka ya it's good for the hip hop scene gitu loh. Terus kalau misalnya pun itu ada yang di sign adalah Black Skin juga ya bagus juga buat kita, bagus buat sama-sama gitu. Tapi nggak berarti kita jadi gimana ya? Kita berkompetisi nggak berarti kita jadi musuhan kan? Sebenarnya kan kayak gitu ya. Iya benar. Ya, Itu tuh. Ya gue ngeliat yang sekarang tuh lebih banyak yang seperti itunya gitu. Yang jadi kayak akhirnya karena mereka nganggap diri mereka saling berkompetisi, ya mereka nggak support yang lainnya gitu.
atau orang lain ya gue nggak bisa ngatur orang juga sih, maksudnya itu terserah mereka mau menanggapinya seperti apa gitu. Tapi yang kayak lo bilang, kalau misalnya bisa saling bantu, bisa saling support, itu tentu akan bawa outcome yang lebih baik lebih juga kuat buat lagi. skena. Iya, itu sih. Iya. Tapi Karena balik lagi ya, gua ngomong saling support bukan berarti gue ngomongin komunitas ya. Iya. Gue tetap nggak begitu ini sama komunitas soalnya. Oke, Gue kalau John. ngomongin komunitas tuh kayak ngomongin partai soalnya jadinya. Gue nggak ngerti kenapa gue agak-agak alergi gitu sama hal kayak gituan. Iya. Sama komunitas tuh jadi seakan-akan kayak hidup mati banget gitu, John. Hidup mati, padahal sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Dan ini yang paling sering kejadian kalau di komunitas. Biasanya ntar bakalan ada senioritas biasanya, ya kan? Nah, iya. Terus biasanya yang baru masuk atau anak barunya, misalkan dia punya skill atau punya talent bagus, dia malah nggak dapat dukungan dari yang lebih senior. Biasanya kayak gitu, karena yang senior ngerasa gue kan lebih dulu masuk atau gue lebih duluan join, mestinya gue dong yang diangkat, bukan yang si anak baru ini. Ya kalau misalnya lu talented ya oke, gitu, pasti kita akan dukung. Tapi kalau misalnya lu kurang talented tapi lu hanya menang lama, ya susah gitu. Iya. Akhirnya nggak maju lagi kan? Nggak maju juga. Akhirnya nggak maju lagi. Dan biasanya lagi nih, komunitas tuh yang dimajuin selalu ya itulah dedengkot-dedengkotnya doang, ketua-ketuanya lah, whatever gitu. Ya gua nggak terlalu inilah soal yang kayak gituan. Nggak terlalu nanti akhirnya senang. Nanti akhirnya yang si muda itu nggak setuju, akhirnya dia bikin komunitas yang untuk melawan tandingan. ini. Tandingan. Nanti ada lagi tandingan. Udah kayak partai kan? Iya. Makanya gue males banget deh kayak gitu-gitu deh. Tapi Hiwapindo tuh penting, John. Maksud gue penting memang seperti harus diadain lagi kayaknya. Ya, at least mungkin selain buat kangen-kangenan. Iya sih. Mungkin ini sih, gue ngelihatnya gini, perlu komunikasi sih gitu. Maksudnya butuh ngobrol, butuh apa ya? Mungkin kalau orang saling nggak kenal tuh pasti biasanya bakalan bisa selek lah gitu loh. Tapi kalau misalnya lu jadi lu ngobrol, lu bisa tahu apa tujuannya yang si A dan akhirnya jadi tahu alasannya dan macam-macamnya gitu. Lu mungkin akan bisa lebih memahami juga gitu. Dan satu hal yang gue senang dari hip hop dari zaman gue nyemplung di hip hop gitu di skenanya, gue banyak punya teman, banyak punya kenalan tuh dari nongkrong barengnya itu sih sebenarnya. Itu sih ya setuju sih gue. Kalau misalnya lu bilang harus dihidupkan lagi, ya mudah-mudahan bisa kita hidupkan lagi dan mudah-mudahan orang jadi mau ngobrol lagi dan bisa saling supportnya itu. Mungkin nggak semuanya akan setuju untuk saling support gitu, tapi paling nggak lu punya punya orang lain untuk yang bisa ikut ngebantuin lu atau ngedukung lu lah, itu akan sangat baik sekali kalau menurut gue. Iya. Ya contohnya kan gue ikutan dulu ikutan forum Hiwapindo itu bukan rapper, bukan juga musik produser, bukan juga intinya yang mengisi di musiknya itu. Gue justru cuma penikmat aja, gue nontonin ada yang ribut distisan si A sama si B gitu kan. Ada yang ribut ini si C sama si D, ada yang sampai akhirnya bikin kayak ngumpul si D, E dan F jadi ngumpul. Menurut gue tuh seru aja gitu. Dan akhirnya kan gue punya kesempatan ya gue bisa join sebagai ya kebetulan langsung bahkan secara nggak langsung memanage lo lagi. Lucu juga. Seru lah ya dan gue juga gue bahkan kayak ini
gue sekarang jadi kayak lupa inget sih apa uh, kan gue kenal sama lu tuh di Free Souls ya. Iya. Nah yang bawa lu pas ke Free Souls itu siapa ya? Radit. Karena? Ya jadi gini, Raffi itu si Radit itu ngajak gue. Kebetulan gue lagi berdua sama Radit lah jalan terus mau ketemuan sama Ruli sama Flame gitu kan. Nah terus ya udah di situ ngobrol, akhirnya Flame dan Radit ngajakin yaudah yuk lo ikut-ikut aja bantuin Free Souls gitu. Enggak, tapi lu temenan sama Raditnya tuh dari temen apa? Kuliah John. Oh kuliah ya? Dari 2002 gue sama Radit. Oh gitu. Gitu. Dan akhirnya gue ya kaget juga kan, apalagi gue nggak ngerti dunia memanage artis kan, gue kaget banget gue. Bahkan gue jujur aja nih, awal-awal kenal sama lo, ini John nih ribet banget nih. Ternyata itu ada maksud gitu. Maksud gue ada maksud bukan ribetnya, tapi itulah seorang musisi, seorang artis ingin tampil, maksudnya ingin perform, dan bahkan ini semua gue lihat adalah sisi kedetailan lo gitu. Dan gue akhirnya selama beberapa bulan dan ikut lo, Yako gitu segala macam, maksudnya dia bukannya belagu merintah-merintah, ngatur-ngatur maunya ini maunya itu, tapi ini adalah sisi detailnya seorang musician atau performers gitu. Wah ini gue harus bantuin dia nih. Maksud gue bantuin dia dalam arti kata bantuin untuk pada saat dia tampil, dia udah nggak usah mikirin macam-macam. Pokoknya udah perform mati-matian habis-habisan aja. Nah gue harus bantuin dia untuk mempersiapkan semuanya itu. Nah itulah gue akhirnya mengerti dunia itu. Gila. Bang. Gere. Tapi bener sih, maksud gua ya itu yang banyak teman-teman di rap di hip hop yang sekarang juga masih belum mikirin pentingnya punya manajer gitu loh. Jadi jatuhnya tuh kayak dia tuh pengennya memanage diri dia sendiri. Which is good kalau misalnya lu bisa manage diri lu sendiri gitu. Tapi seiring lu naik kelas itu, makin susah untuk lu bisa ngurusin itu semua sendirian gitu loh. Jadi emang lu butuh support, lu butuh orang lain untuk bantuin lu gitu loh. Dan role itu yang harus diisi oleh, let's say kita sebutnya namanya manajer lah namanya gitu. Manajer itu yang ngisi role itu. Dan gini, apalagi kalau udah ngomongin artis ya, dia perform, dia ngerasa bahwa dia udah memberikan yang terbaik gitu kan. Tapi kan yang bisa menilai itu semua yang yang duduk di bawah gitu loh. Maksud gue yang menonton itu yang bisa menilai. Nah, yang bisa kita pegang omongannya siapa? Untuk bisa bilang bahwa tadi lu performnya keren. Biasanya kalau fans biasa mereka akan bilang, tadi keren banget ya gitu. Ya mereka bisa ya either itu basa-basi atau emang karena mereka saking sukanya sama kita ya mereka bilang itu keren banget. Tapi kalau manajer kita yang ngomong bahwa lu tadi miss ya, iya masuk gitu. Itu yang gue butuh denger gitu. Dan ya that's why you need seorang manajer gitu yang bisa lu percaya judgement-nya dia gitu. Lu bisa percaya kalau misalnya dia bilang, kayaknya lu tadi malam kurang seru, hari ini lu harus lebih seru ya. Oke. Artinya dia mendapatkan sesuatu yang gue pikir gue udah maksimal, ternyata dia nangkepnya enggak gitu. Ya, gue ngerasa itu harus sih gitu. Kalau misalnya gue ada yang nonton channel lu ini dan dia berpikir bahwa dia pengen jadi artis atau pengen jadi talent yang entah itu nyemplung di hip hop atau enggak gitu ya. If you're serious on making a career out of this music gitu, ya lu harus punya manajer yang bisa lu percaya. Itu aja sih. Iya. Dan gue cukup tergembleng sama lo, Yako, terutama Heru juga. Heru itu ibaratnya gue Robin, Heru tuh Batman tuh waktu itu.
Jadi ini buat penontonnya channelnya lu ya. Gua kasih tahu nih ada kebiasaannya Ox dulu yang bisa bikin talent yang ngomel-ngomel adalah sebenarnya everything is fine sebenarnya. Tapi pas udah kita perform, udah apa? Biasanya botol tuh berakhir di dia. Gue nggak tahu gimana ceritanya ya. Jadi dan abis itu kita pada nanya botol mana Ox? Tadi sih masih ada gitu kan. Ternyata dia udah ngabisin dan setelah itu dia akan kehilangan fokusnya untuk bekerja. jadi bukan gue begini sendirian, terkadang gue beginiin, Yon. Iya. Aduh, kasihan Tomsil jadi kehausan kan. Oke, John. Kebetulan kita udah 2 jam, John. 2 jam lebih. 2 jam Serius kurang nih? lah. Serius, Masa asli. sih? Bener. Waduh. Ya udah deh. Siap. Sebelum gue tutup gitu, gue pengen minta closing statement dari lo. Apa aja, John? Baik itu gimana tips, apakah apa atau apa? Ataukah ada yang pengen lo sampaikan yang selama ini nggak kesampaian? Silakan, John. Waduh, apa yang nggak kesampaian ya? Gue sih ngomongin di apa nih? Di soal hip hop, soal hip hop, sweet martabak, atau tentang kehidupan, atau apa yang udah kita bahas dari awal sampai akhir. Apakah Prisouls, apakah apa gitu, John? Satu hal yang gue senang dari hip hop adalah gue bisa mendapatkan banyak teman, banyak kenalan dengan background yang macam-macam. Bahkan gue kenal Ox ya lewat hip hop juga gitu. So gue nggak pernah nyesel nyemplung di hip hop. Dan kalau misalnya ada yang bilang hip hop hanya sekedar apa ya kayak ya tren buat mereka yang masih muda, gue ngerasa enggak sih. I mean, you can do a lot in hip hop, then you can gain a lot in hip hop. It all depends. Lu mau bawa hip hop itu kemana gitu. Jadi it all depends on you. Lu mau serius atau enggak. Dan buat yang sekarang sih, terutama gitu teman-teman yang masih berkecimpung di hip hop, karena kalau gue, I already consider myself as a apa ya retiring. udah retired. Gua nganggap diri gue seperti itu sih sebenarnya. Tapi buat yang masih berkecimpung di hip hop sih dan lagi mau berkecimpung di hip hop, gue nganggap dari dulu dan sampai sekarang itu masih terbukti benar gitu bahwa talent itself is not enough gitu, because hard work beat talents when talents doesn't work hard. Itu emang quotes yang emang real banget. Jadi kalau lu hanya ngandelin talent lu doang, nah ya orang akan kenal lu maybe, tapi you won't go far hanya dengan talent doang gitu. Emang lu harus kerja keras buat itu, lu harus hustle. Kalau misalnya belum berhasil, ya lu harus hustle harder gitu. Jadi it's the only way. Nggak ada istilahnya yang kayak oke, kalau gue udah bekerja keras tapi nggak berhasil juga bang, ya artinya lu harus bekerja lebih keras. That's it. Dan menurut gue ya apa ya, kalau misalnya ada lu masih nggak percaya sama kemampuan diri lu, mungkin lu harus lebih bisa meyakinkan diri lu sih bahwa lu nggak bisa underestimate diri lu sendiri. Itu paling sering barrier yang paling susah untuk dilawan, yaitu gitu. Maksudnya gini, banyak kalau kita punya mimpi, kita ada keinginan gitu. Orang lain kemungkinan akan menyepelekan kita, ya itu udah hal biasa gitu. Dan orang lain mungkin akan bilang bahwa lu nggak mungkin bisa mencapai itu hal biasa juga gitu. Tapi itu semua tuh nggak sebesar barrier kalau lu mulai meragukan diri lu sendiri gitu sih. So
apapun itu mimpi lu dan keinginan lu, ya lu jangan sampai diri lu sendiri yang meragukan kemampuan lu. Itu sih kalau buat gua. Everything else fuck that lah gitu. Gua dari dulu nggak pernah mau mikirin apa orang lain bilang atau apa orang lain anggap tentang diri gua. I don't really care. They don't know me. They don't know apa yang gua lakuin juga. So gua rasa emang udah harus ini sih. Emang udah harus percaya sama kemampuan diri lu saja gitu aja sih. I don't know. lu ngajakin gua untuk ngomong kayak ini tapi minumannya nggak ada deh. Biasanya kalau ada minumannya gua pasti bakalan ngomongnya dengan filosofi gua ya. Iya, itu pengalaman banget. Tapi gue nggak setuju kalau akhirnya lo retire, lo harusnya berkarya terus John sampai mati pokoknya, harapan gue sih. Gitu. Ya enggak, gue tetap maksudnya gue masih tetap apa ya? Gue masih tetap berkecimpung di hip hop. Ya karena gue nggak bisa ninggalin itu gitu loh. Itu benar-benar kayak udah jadi part of my life juga saat ini gitu kan. Hanya kalau misalnya gue consider myself retired itu lebih karena ini sih apa? Dalam industrinya sendiri gitu loh maksud gue. Dalam industrinya sendiri gue tuh udah nggak ada keinginan untuk kayak gue harus ada album atau gue udah harus ada single baru. Itu udah nggak punya keinginan itu lagi sih kalau gue. Gitu. Jangan dong, maksudnya. Harus ada lagi dong John. Ya, okay. kan biasanya kan kalau misalnya ngomongin kayak gini untuk ini kan untuk ngebangun drama menuju comeback ya enggak sih? Iya. Gue suka nih, gue demen yang kayak gini nih. Oke, John, thank you banget. Udah mau sharing, udah mau ngasih banyak input, insight apa segala macam yang ini berguna banget sih. Ini keren banget buat penontonnya Dialog. Ini berguna juga buat ya di luar sana yang punya misi atau punya keinginan bahwa lo pengen jadi sesuatu itu bukan hanya sebagai musisi, sesuatu juga di karir, di bisnis, atau dimanapun lah ya gitu. Dan ini banyak insight dan input menarik dari lo nih John. Sekali lagi gue terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi semuanya di episode Dialog yang berikutnya. Thank you. Thank you.